Selamat datang kembali di Pacelaton ya, bersama saya Lulu Rahadi dan senang sekali. Jadi kali ini saya masih berdandan apa ya ini ya, bukan gadis kretek ya. Tapi ini di sini kita masih bakal ngobrolin tentang budaya ya, yang pasti kalau kita sebut musik tradisi dari Jogja itu semuanya sudah pasti tahu menyebutkannya apa, coba ayo. Gamelan ya kan, kalau nggak karawitan ya. Karawitan, gamelan, kemudian juga untuk saat ini memang kita tahu bahwa karawitan ini ternyata juga masih banyak penggemarnya. Tapi di sini kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi ngobrolnya tadi saya sempat dikoreksi, saya kasih judul untuk edisi kali ini Pacelaton yaitu ngalor ngidul karawitan, tapi ternyata sama ahlinya saya langsung udah ngono kuwi negatif nek ngalor ngidul karawitan. Nanti dikiranya karawitan itu ngalor ngidul. Ternyata yang benar adalah ngalor ngidule karawitan. Jadi ada ahlinya yang memang sudah ahli sekali yang kita akan ngobrol-ngobrol di sini ya. Sugeng rawuh Pak Murjono. Nggih, sugeng rawuh. Kula sowan. Anjir, wonten ing dalemipun. Sak menika kula sowan. Oh, nggih. Ini Pak Murjono ini saya kenal sudah lama beliau ya. Kalau dulu rumah saya, tapi dulu sekarang rumahnya. sowan. Oh, sekarang nggak ngakui rumahnya ternyata. Lah dalemipun sakniki pundi Pak Mur? Daleme mboten kula beton. Kabutan apa pripun? Saya masih di Bangun Tapan. Bangun Tapan ya, tapi kita sejak bukan ditinggal sih ya sebenarnya ya. Kita kehilangan sebenarnya. Tapi Pak Mur ini masih rajin mengunjungi teman-teman RRI di Kota Baru ini ya, untuk ngajari, untuk ngasih arahan ya. Masih siaran juga seputar karawitan. Jadi kalau mau sinau karawitan anjir kali Pak Mur. Nah, ini selain Pak Mur, di sini saya juga sebenarnya sudah kenal juga karena beberapa waktu lalu juga berkunjung ke RRI untuk mengenalkan teman-teman dari Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta yang tepatnya ada di Jalan Parangtritis. Yang baru tahu mungkin kita akan langsung kenalan dulu ya. Ini ada Pak Bayu Kaprodi Karawitan. Sugeng rawuh Pak Bayu. Sugeng, matur nuwun. Anjir, atas undangannya. Ya. Monggo tunjuk rumiyin. Jadi kita mau ngobrolin ngalor ngidule karawitan ya. Bukan ngalor ngidul karawitan ya Pak Mur ya. Kalau ngalor ngidul itu nggak jelas. Nek ngalor ngidule karawitan itu mungkin bisa mubah musik dalam bahasa Jawanya, atau katakanlah yaitu lika-likunya. Lika-likunya. Tapi yang menarik karena sebenarnya karawitan ini musik tradisi yang sampai saat ini juga masih banyak penggemarnya. Buktinya di AKN masih ada mahasiswanya juga yang khusus karawitan ini ya. Tapi banyak ya Mas Bayu ya? Peminatnya banyak. Bahkan di AKN itu untuk umur itu tidak dibatasi. Jadi nuwun sewu yang notabene misalnya pensiunan banyak sekali. Jadi malah di sana pengajarnya itu malah harus kudu lila legowo. Nah, kudu ngomong sing enom, kudu ngomong sing sepuh. Nah, itu makanya harus pandai-pandai dalam mengajarkan karawitan. Nah, di sini Pak Mur sebenarnya saya juga agak gimana ya mau ngobrol sama Pak Mur ini ya, karena udah kenal dari dulu, tapi saya pengen tahu karena kenal Pak Mur ini kan udah di RRI ini kan udah sampai ngelotok ya sama karawitannya. Tapi sejak kapan sebenarnya Pak Mur itu sampai mendalami karawitan ini tuh, sejak kapan dan apa yang membuat cinta sama karawitan ini? Itu ceritanya agak lucu kalau saya. Saya memang seneng kerawitan itu sejak kecil, sejak SD itu saya sudah seneng kerawitan. Memang keluarga saya keluarga seniman. Tapi ketika saya seneng kerawitan itu kan saya nggak tahu, saya cuma seneng gitu tuh. Begitu di rumah ada gamelan saya dolanan gitu, tapi kebetulan malamnya itu bapak itu pentas sehingga siangnya itu istirahat tidur kan.
sama kamas-kamas saya. Tapi saya dolanan gamelan itu sama mas saya, kakak saya dimarahi. Bengi-bengi. Enggak, siang itu. Oh, siang. Baru istirahat mau dolanan gamelan berbagi. Gitu. Saya di situ langsung saya agak mundur, agak pasif gitu. Terus lama saya udah nggak berlatih kerawitan. Terus itu pada waktu itu ya sekitar tahun 1980-an ya itu. Itu bapak saya, kakak saya itu bertiga, bapak saya itu semua punya job bareng. Dalam satu malam itu bareng itu. Nah, kekurangan pemain. Itu kekurangan pemain. Terus saya sama kakak saya yang paling tua dirayu, mbok gue ajar nabuh kan gitu. Mbok kamu belajar nabuh karena apa ini kan sering ada job tapi temennya kurang. Saya nggak mau, saya kemarin nabuh dimarahi saya gitu. Untung gitu. Saya nggak mau, pada waktu saya ajar nabuh saya dimarahi sama Mas Ang. Ya enggak, sekarang aja pokoknya saya beri kesempatan kamu ajar nabuh gamelan. Nanti biar kalau misalnya saya, bapak, dan kamas-kamasmu ada job yang barengan, kamu bisa ikut. Terus saya ya agak terpanggil dikit Mbak, karena memang keluarga saya keluarga seni sehingga banyak yang mendukung. Ya, ayo latihan bareng-bareng. Terus mulai itu sekitar 1981 saya baru aktif ke gamelan sampai sekarang. Jadi usia berapa Pak waktu itu megang gamelan pertama kali? Megang gamelan itu saya SMA Mbak. SMA, awal-awal SMA itu sekitar tahun 1981 itu. Saya umur berapa saya lupa itu. Nah itu sampai sekarang. Terus saya walaupun saya berdomisili di Klaten, ternyata dengan saya belajar karawitan, saya suruh ngajar, justru saya ngajar di Yogyakarta, kalau dulu Depnaker Mbak. Itu saya dipanggil untuk ngajar karyawan-karyawan di sana. Usia berapa ngajar Pak waktu itu? Tahun berapa? 184 itu. 84, sementara saya sudah 60 sekarang. Saya berapa itu? 84 saya sebelum masuk RRI itu. Nah itu setelah di Depnaker itu ternyata RRI menerima lowongan pekerjaan seniman atau tenaga kesenian. Di Depnaker itu saya baca itu. Nah itu mungkin saya apakah ini jalan saya gitu. Nah, saya langsung buat permohonan atau lamaran itu, saya melamar RRI tahun 1987 saya diterima. 87. Ya. Itu sampai sekarang itu. Dan waktu itu pun saya juga selain di RRI saya juga diminta bergabung di PLT Pusat Latihan Tari Pak Bagong Sujojo. Oh, berarti dulu harusnya ketemu ya Pak ya. Saya dulu latihan nari loh. Itu. Terus ada grup-grup kesenian di Yogyakarta, saya dipanggil untuk bergabung. Kok ya ora ketemu biyen ya. Saya dulu memang ketemunya udah di RRI. Iya. Nah, ini artinya dulu Pak Mur itu sinaunya sama siapa? Saya nggak punya guru Mbak, karena saya bukan lulusan dari akademik dari dulu belum ada AKN juga. Enggak ada. Kalau SMK-nya sudah ada isinya, tapi dulu belum isi, masih ASTRI ya. ASTRI ya. Tapi saya nggak ke situ. Saya tetap alami saja. Guru saya pengalaman, saya juga radio Yon yang nuansa gamelan, pokoknya saya pelajari sendiri Mbak. Bisa sendiri? Iya, biasa saya sendiri. Itu. Saya pelajari itu. Jadi saya secara personal gitu saya nggak punya guru. Nah, terus belajarnya gimana kalau bisa sendiri tuh Pak? Ya biasanya niruin yang ada di kaset-kaset itu. Nah, saya beli karena beli kaset itu sampai satu almari itu Mbak. Karena saya ingin bisa
ingin bisa, karena saya tidak punya guru, saya ingin bisa belajar sendiri. Ngendang saya belajar sendiri, gender saya belajar sendiri, dan musik instrumen yang lain saya belajar sendiri. Tidak ada yang mengajari. Jadi apa sebenarnya yang bisa apa ya? Karawitan ini musik yang ada magnetnya gitu buat Pak Mur. Wah, itu yang beda sama musik-musik lain apa ini? Kira-kira yang dirasakan apa? Luar biasa Mbak itu. Jadi karena saya sudah cinta karawitan, sehingga karawitan itu sangat menyatu dengan hidup saya. Itu pada waktu itu ada semacam ritual berdoa gitu ya. Itu sekitar tahun berapa ya? Ya pokoknya sudah lama lah itu. Saya lupa. Itu ada meditasi dari orang, katakanlah kalau orang dulu mengatakan orang pintar gitu ya, meditasi yang banyak. Tapi di situ ada gamelan. Jadi acaranya itu uyon-uyon, tapi setelah jam 00 itu membunyikan gamelan itu. Tapi suasananya listrik dimatikan, jadi semua pokoknya diam lah, konsentrasi, meditasi lah gitu. Nah di situ ternyata suara gamelan itu bisa menimbulkan nuansa yang luar biasa. Nah di situ saya larut ke situasi itu. Waduh, berarti ini gamelan itu memang luar biasa. Setelah itu saya praktekkan lagi, kalau misalnya gamelan itu tidak hanya untuk ritual, tapi untuk katakanlah apa ya Mas, untuk penataan yang lebih itu ternyata juga bisa. Saya juga melihat bahwa perkembangan gamelan ternyata bisa digunakan untuk berbagai macam kesenian, seperti campur sari, seperti jadilan juga itu pakai gamelan. Bahkan apa itu ada Kiai Kanjeng itu gamelan dengan sholawat itu, ternyata gamelan luar biasa. Nah itu saya sangat tertarik, dan saya bersyukur saya diterima di RRI karena gamelan, Mbak. Jodoh nih. Saya bisa kenal dengan teman-teman, bisa punya saudara banyak itu karena gamelan, Mbak. Itu. Tapi kan karena punya gamelan juga di rumah. Nah, iya. Saya nggak punya gamelan. Itu. Nah ini Pak Bayu juga, kita sama-sama muda ya. Yeah. Nah Pak Bayu gimana nih pertama kali kenal sama karawitan kok sekarang jadi kaprodi karawitan? Ceritanya juga hampir lucu juga, tapi memang keluarga saya kan bukan keluarga seni, tetapi di rumah saya itu kan saya dulu kan di Triwidati Pajangan Bantul. Itu tempatnya simbah saya itu dadak ajang untuk latihan ketoprak, untuk latihan karawitan tuh gamelannya ditaruh di tempat simbah saya. Nah, itu waktu kecil itu saya masih ingat itu belum TK itu saya sudah latihan lagu gamelan, tapi ya bukan keilmuan karawitan loh, tapi ya main kendang, yang jelas main kendangnya tak iringke, tak deke dan sebagainya. Nah, itu pertamanya saya tuh malah cinta dengan karawitan, dengan gamelan itu dari jadilan. Dulu sama seperti iya, kalau dulu kan Pak Mur Jono ya. Pak Mur ya. Jadilan itu kan hits. Wah, ada jadilan ning Lor Desa kabeh do teko. Sampai sekarang Sampai itu sekarang kalau ada pertunjukan jadilan itu apa murah meriah, parkirnya dapat banyak itu. Tadi Mbah Murjono, saya bilang Mbah Murjono itu dimarahi juga, saya juga dimarahi, tapi bukan karena. Berarti muridnya dulu? Bukan. Cuma sama nasibnya. Sama nasibnya. Dulu nonton jadilan di tangga desa itu kan dulu kan jam 12 sampai jam 6 sore itu kan pasti ada fase-fase babak 1, 2, 3, 4. Nah, setiap jeda itu saya mesti mengambil bagian kendang atau bagian drum. Itu mesti tak jupuk waktu kelas masih 1 SD. Nah, itu ya dimarahi sama penyanyinya. Mbok caci lagi berbeki iki lagi jeda-jeda nggo leren. Nah, tiba-tiba ada penyanyi juga yang senior. Nah, itu ojo diseneni, jangan dimarahi, barangkali nanti anak ini nanti akan cinta dengan gamelan. Nah, kasusnya sama. Saya dimarahi itu malah di tempat pentas itu. Tempat pentas
soalnya dimarahi langsung, tapi ada yang menyelamatkan penyanyi senior itu, ojo diseneni mbok menawa bocah iki malah seneng karawitan mah itu masih teringat dalam benak. Setelah itu kelas 1 SD itu saya sudah Mbak reko-reko, karena bapak saya itu senenge bagian sound system tapi ala-ala dulu. Saya sudah rekaman pakai tape combo Polytron itu 1 jam itu saya masih ada kasetnya. Iya, ngumpoke itu termolong dan sebagainya. Itu kelas 3 SD direkrut namun jadilan. Iya, dulu di Parapi Cupet namanya, karena kendang sama postur tubuh saya mah gede kendangnya itu ya. Setelah itu SMP itu ada perlombaan, dulu kan ada namanya Porseni ya. Porseni. Itu mulai dari sekarang kan tingkat Kapanewon, dulu tingkat kecamatan. Nah itu dulu saya menjadikannya seneng nabuh itu lombanya kan ada materinya. Yang saya pelajari ya dari itu PLT itu soran-soran itu ada gending sigromaksa dan sebagainya itu. Wong sampai jurinya itu tahu, kamu belajarnya mesti sekolah kaset ya Pak Bagong tuh. Iya Pak. Iya dulu Pak Bagong banyak banget ya. Ternyata malah ada kesinambungan juga. Mungkin dulu Mbah Murjono juga malah yang nabuh itu menjadi referensi saya. Itu sampai kendangannya ketoro, kowe niru sebenarnya PLK, udah Pak Bagong ya itu tidak dipungkiri ya. Oh beda-beda berarti ya? Apa? Beda-beda apa? Kok niru, kok tahu ini karakternya kendangannya dari Pak Bagong misalnya? Iya. Memang ada karakter iya, setiap personal atau setiap grup itu ada karakter sendiri-sendiri. Saya pun juga belajar menghafalkan, Pak. Misalnya Waranggono ya, sinden itu, cering suaranya siapa? Saya tahu, cengkoknya siapa atau lagunya siapa pun saya tahu. Mantap. Misalnya Mbak Lulu jadi sinden, saya sering dengar itu pasti celing baru bunyi gitu saya tahu. Gayanya siapa? Hai, jadi sinden do mlayu kabeh. Memang ada karakter ya. Iya, ada karakter. Ada karakter, setiap individu masing-masing itu punya karakter. Baik itu pengendang, mungkin sinden, mungkin itu nanti wiraswara, mungkin pengerbab dan pemenang pasti punya kekhasan masing-masing. Nah setelah itu tadi melanjutkan setelah itu saya saking senenge itu saya tidak boleh dulu sekolah dulu kan saya lulusan tahun 9 sekitar 2001 tidak boleh saya itu ke seni argo apa maam seni nah itu tapi daripada seperti itu ya saya tak wae Pak Mak itu tak rasa sekolah wae aku tak kerja wae tak mandek setahun lebih itu ya dibiarkan saja, tapi tetap dalam hati saya aku tetap butuh sekolah dulu di SMKI namanya. Iya SMKI. Itu setelah itu saya belajar ya tentang keilmuan karawitan dan sebagainya, tapi dalam benak saya itu dulu pokok main karawitan itu akan saya jadikan pegangan, khususnya nek iso saya ilmu saya murakabi bermanfaat untuk sesama itu dulu sudah saya terapkan seperti itu. Jangan sampai nanti bayangan saya tuh menjadi saya ya cuma mengandalkan tanggapan. Kalau bisa keilmuan dari karawitan itu akan saya bagikan sebisa mungkin. Nah itu setelah itu saya langsung meneruskan studi ke jenjang S1 di ISI Jakarta jurusan karawitan. Setelah itu melanjutkan di program Pascasarjana di ISI Yogyakarta di bagian penciptaan. Setelah itu alhamdulillah puji syukur nasibnya sama, itu menjadikan saya menjadi Kaprodi ASN diterima dan sekarang karawitan dijadikan Kaprodi karawitan. Ya jodohnya sama, jodohnya sama Mbah Murjono, tapi Mbah Murjono sekarang udah pensiun dan nunggu umur sampai 65 tahun ya. Itu tetap linearitasnya sama. Saya berterima kasih juga dengan gamelan, dengan kendang. Notabene kan seneng ngendang, itu sudah menjadikan saya paling tidak bisa saya menggeluti dunia karawitan, dan akhirnya karawitan itu bisa menghidupi pribadi saya, dan gantian sekarang saya mendharma baktikan bagaimana saya bisa menghidupi karawitan. Seperti itu dharma bakti. Hampir sama. Tapi Pak Mur, kalau sinaunya zaman dulu sama zaman sekarang itu bedanya apa? Ya, kalau zaman dulu itu masih jarang tenaga ahli,
guru itu masih jarang. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak lulusan-lulusan dari akademis itu, khususnya yang jurusan kerawitan itu kan sudah banyak, sehingga untuk metode-metode itu banyak yang sudah bisa. Kalau dulu itu cuma pendengaran saja, nyetel tape, kaset atau radio itu hanya mengandalkan pendengaran saja itu. Dan menurut metode masing-masing caranya nulis misalnya supaya teringat itu, tulisannya masing-masing berbeda. Tapi kalau sekarang kan sudah hampir disamakan nih. Metode penulisannya itu misalnya dari isi, dari angka itu misalnya nulis kendang itu kodenya ini itu hampir sama. Dan sudah banyak sekarang yang sudah bisa menulis. Kalau dulu belum bisa, belum banyak yang bisa menulis tentang itu, tentang teori kerawitan itu, sehingga cuma mengandalkan pendengaran. Dan itu bisa ya dulu kalau Pak Mur ya? Ya ternyata bisa. Saya itu dengerin, itu sama dengan Mas Bayu Pak. Saya itu memang yang paling saya seneng kendang dulu. Sampai saya itu beli kasetnya Kinarto Sabdo itu satu almari. Sampai sekarang masih Mbak. Sampai sekarang kasetnya itu masih. Itu satu almari itu kasetnya Kinarto Sabdo tok. Karena saya memang cinta dengan kendangannya Kinarto Sabdo. Nah, saya karena kepengen bisa ngendang yang saya contoh ya Kinarto Sabdo. Setiap kali saya mau praktek gending apa itu saya nyetel kasetnya Kinarto Sabdo, terus saya inget-inget, saya beri tanda sendirilah. Oh, bar iki. Aku tuh masih penasaran sebenarnya ya Pak. Aku niku masih penasaran. Cara Pak Mur mengingat itu gimana gitu? Ya. Apa itu sudah insting gimana gitu ya? Bisa akhirnya bisa main. Ya selain gitu aja. Memang saya pacu ingatan saya pada waktu itu dengan ditolong kode-kode saya. Jadi hanya pakai kode, Mbak. Kalau sekarang kan misalnya di dalam perkuliahan itu nganu apa? Kode ada sendiri, misalnya membunyikan tak, tung, dan sebagainya. Kalau saya saya kode sendiri, nggak seperti kalau tak itu T, kalau tung itu P itu enggak. Saya cuma pokoknya tak sendiri, tak urek-urek sendiri, nek ngene iki tak, nek ngene iki tung, nek ngene iki da, cuma gitu. Saya enggak pakai simbol-simbol seperti akademis itu enggak. Ya cuma saya inget-inget sendiri. Jadi ini hanya untuk apa? Notasi saya sendiri. Gitu. Berarti kalau akademis beda lagi ya? Beda lagi itu. Kalau akademis sama seperti yang diaturkan Mbah Mur tadi, bisa menggunakan dua cara juga, menggunakan metode otodidak, maksudnya kan ada juga yang notabene itu tidak bisa baca notasi tapi mengandalkan daya auditif. Itu bisa juga diajar. Jadi ketika ada mahasiswa ternyata diajari baca misalnya PT kok malah sulit, disuarakan saja menggunakan akapela. Tungtak Mas, malah langsung bisa. Jadi malah ada dua metode. Saya juga seperti itu, kalau kesulitan sekarang kan kadang fokusnya kurang nggih. Wah, ini kok menghafalkan kok lagi kur pikirannya ya pakai tulisan cuma untuk sebagai penolong saja, sama seperti yang diatur ke Mbah Mur tadi. Saya juga dulu menggunakan kode-kode. Ternyata idolanya sama, saya juga mengidola Kinarto Sabdo karena kendangannya itu sangat luar biasa. Wah, atraktif. Gimana? Cerita dong, Pak. Kinarto Sabdo ini gimana? Wah, Kinarto Sabdo itu sudah, kalau menurut saya sudah. Teman-teman di sini tahu? Sudah. Enggak. Kalau menurut saya Kinarto Sabdo usah manusia setengah dewa. Itu betul, Pak. Dia pencipta gending, dan sekaligus dia itu empu, pokoknya segalanya. Dan dia membawakan kendangan atau main kendang itu bisa menerapkan karakter lagunya atau gendingnya. Jadi kalau gendingnya itu katakanlah lemah lembut, ya beliau ngendangnya juga lemah lembut. Tapi kalau gendingnya itu ceria, dia luar biasa, kendangannya ceria. Dan itu khas sekali. Ada karakter yang mudah diingat. Kinarto Sabdo itu ada karakter kendangan yang mudah diingat itu. Misalnya ada kendangnya saya bunyikan bisa. Nah, ini gimana? Akapela bisa. Akapela. Iya, itu pokoknya sangat di sini yang mudah diingat, betul, mudah diingat itu kendangannya Kinarto Sabdo itu. Dan memang
dinamis ya. Jadi seger gitu, seger. Orang marak ngantuk. Iya. Sajane kalau ada juga bisa dipraktekkan. Bawa kendang ke sini. Nah, tapi kalau posisinya sekarang ya, mungkin kalau Mas Bayu kan bersama mahasiswa, walaupun tadi sempat cerita mahasiswanya nggak semuanya muda gitu, tapi di sekarang ini gitu ya, karawitan ini posisinya di mana berarti? Maksudnya dia bisa diikuti oleh teknologi gitu sekarang? Untuk karawitan era sekarang, untuk generasi sekarang ya, bisa dikatakan generasi Gen Z atau apa atau Alpha gitu. Karawitan tuh mungkin dipandangnya itu mungkin ya, barangkali ada yang berpandangan bahwasanya karawitan itu membosankan, tetapi ternyata pada faktanya itu karawitan itu ternyata peminatnya itu banyak sekali, Mbak. Tadi sudah dikatakan bahwasanya di daerah Wonosari Gunung Kidul itu dalam rangka Rasulan itu ada satu momen satu hari itu disurvei itu 28 titik pementasan wayang kulit. Itu bisa dibayangkan 28 kali jumlah gamelan, berarti kan ada 28 gamelan, ada 28 misalnya katakanlah penabuh 20, berarti kan 28 kali 20 misalnya satu malam belum sindennya son ya toh, berarti kan ada 20 son, ada 20 panggung. Nah itu ternyata karawitan hanya satu malam saja, belum nanti yang lingkupnya gini ngapunten di ranah misalnya di Kulon Progo, di Bantul, mungkin di luar DIY. Nah itu kan pasti ada peningkatan. Nah, ternyata karawitan masih diminati, dan sekarang faktanya itu Pamidanget, Pamiarso itu yang notabene yang sepuh-sepuh itu malah senengnya itu nonton karawitan penabuhnya yang muda-muda. Walaupun ya yang tua-tua seneng, tapi yang muda-muda tuh senengnya itu anak muda kok masih ada yang mau menggeluti gamelan, masih mau menggunakan pakaian Jawa, duduk silo, ngapalke tembang. Dan anak-anak sekarang kan beda nggih, cara nyandangnya sekarang nabuh ya degek, menggunakan blangkon ya yang bahasanya itu kudu macak tenan, kudu seragam dan sebagainya. Ketok galing. Anak-anak sekarang kan kadang butuh nggih, butuh diapresiasi, kadang ya bergaya, oh lho, aku cah nom-noman seneng gamelan. Itu buktinya di TikTok itu juga sekarang banyak kok anak-anak itu menggunakan gadget, menggunakan digital itu mengaransemen gamelan. Bahkan gamelan itu diadopsi, di matching juga, ternyata mencet tombol misalnya A ternyata sudah bunyi gong. Nah itu karena semua direkodi satu persatu, walaupun mungkin hasilnya tidak semaksimal ketika nabuh gamelan secara live. Itu sekarang sudah mulai, bahkan sekarang ada namanya gatul, gamelan tutul, walaupun dipenyet agak delete ya, agak apa? Delay. Nah, itu tapi ya paling tidak bisa untuk mempermudah generasi sekarang belajar gamelan apapun instrumennya. Semakin digandrungi, jangan dikatakan gamelan sekarang tuh ketinggalan zaman, tidak. Hanya saja nanti pandang sudut pandangnya yang dirubah. Berarti gamelan itu sebagai sarana saja untuk berdialog rasa, seperti itu, jangan dipandang yang menakutkan gitu. Dialog rasa, bagus ya, ini kata-katanya. Terus dialog kebersamaan ya, atau dialog rasa, karena ketika keliru langsung oleh kan berarti yang main kan rasanya. Yang main rasanya. Iya. Mbah Mur pripun? Mbah Mur. Iya, memang betul itu. Sekarang ini mungkin Mbak Lulu juga sering lihat atau sering dengar ya. Kenapa gamelan itu kok bisa berapi tanpa ada yang ngomando, yang memberi aba-aba, tapi bisa bunyi bareng. Tapi setelah berhenti kok bisa bareng? Siapa yang ngomando, yang ngendak tadi? Gak ada kan? Itu nggak ada. Itu karena itu hubungannya dengan dialog rasa tadi. Nah itu. Terus misalnya ada yang nabuhnya terlalu keras, itu pasti ditengok, katakanlah diberi kode jangan keras-keras, misalnya seperti itu. Sebaliknya, ini yang harusnya keras kok Anda cuma biasa-biasa saja, harus keras. Itu ada kode-kode supaya keras. Itu dialog rasa. Misalnya seperti ngabani, misalnya nada satu, enggak gitu, dua enggak gitu. Kalau dalam gamelan itu cuma misalnya ini apa?
ini nada dua ini, jonggo ya kan? Ya. Jonggo nada dua ini, nada dua ini. Nah, misalnya ini nada satu nih panunggul, misalnya nada tiga dalam gamelan dodo. Nah itu dan sebagainya. Ini dialog rasa. Kalau yang enggak dong atau enggak ya enggak nggak paham nah, ini itu. saya jadi tahu. Nah, itu misalnya seperti itu. Itu yang ditersake dialog rasa seperti itu. Berarti artinya ini karawitan sekarang mudah sekali masuk ke Gen Z, ini bisa masuk gitu ya? Sangat mudah sekali. Karena sekarang itu kan semua itu anak muda sekarang kan walaupun nyuwun ngapunten katakanlah mungkin mengadopsi atau mungkin mendengarkannya itu mungkin cuma tidak lebih dari 30 menit loh, mungkin kan sekarang kan cuma potongan-potongan, tapi paling tidak itu sudah bisa membantu bahwa ini adalah suara gamelan. Tapi untuk anak muda kok sekarang misalnya harus disuguhkan dengan repertoar gending di atas 1 jam, mungkin berbeda zamannya Mbah Mur dulu dengan anak-anak muda sekarang ya, walaupun sekarang sudah generasi alpha dikatakan ya, mungkin ya hanya sepotong-sepotong. Kadang saya sering dengar misalnya ada band apa gitu toh, tapi tiba-tiba Rama ternyata tisnya rasa kejawaannya ada, padahal Rama ternyata hanya seperti itu juga. Sudah ada nuansa rasanya, walaupun mungkin ada yang mencerca piye to iki ono band kok dicampur larasan gamelan, tetapi gamelan kok campur band, tapi itu sudah menunjukkan karakter Jawanya ada. Ternyata ya jangan terus dipandang orang yang melakukan kolaborasi itu terus dipandang wah ki keliru. Jangan dulu dia menggunakan kacamata apa dulu, parameter apa dulu. Bahkan mungkin ada yang tahu tapi tidak mau tahu, ada yang memang benar-benar tidak tahu. Jangan langsung menjas untuk generasi yang alpha atau generasi Gen Z sekarang itu. Bebaskan mereka berekspresi, memandang karawitan atau gamelan itu sesuai dengan SDM-nya, sesuai dengan vokabulernya atau pengetahuannya masing-masing. Jangan langsung dijudge, wah aku merusak. Jangan dulu, dia punya wawasan atau belum dan sebagainya. Kalau Pak Mur gimana nih, sudah masuk ke teman-teman Gen Z gitu belum? Iya, betul. Rasanya gimana Pak? Wah, saya senang sekali karena saya sering mendapati atau melihat dan mendengarkan bahwa teman-teman pemusik pemusik itu dan sekarang banyak yang membutuhkan suara gamelan, ya yang hubungannya dengan digital tadi ya, itu banyak sekarang iringan tari kreasi baru itu banyak menggunakan gamelan digital, itu banyak sekali sekarang. Karena apa? Untuk apa? Mungkin supaya menarik si penari itu sendiri, jangan sampai terlalu berat gini, tapi dengan ceria musiknya itu gamelan, tapi gamelan yang itu tadi, yang dinunul itu tadi, tapi digabungkan dengan musik. Ya semacam campur sari lah, tapi lagunya sudah nganu. Dicampur itu berarti artinya halal ya? Nggak apa-apa ya maksudnya? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Sekarang itu seperti tadi juga duduk cek para besang cek itu campur. Ternyata enak karena memang bisa mengemasnya gitu. Bisa masuk gitu bisa ya. masuk itu. Dan itu saya dulu pernah sebentar sama Mas Pardiman itu juga gitu. Mas Pardian Joyonego di Omah Cangkem itu. Itu. Omah, iya. Sebentar itu itu pakai musik seperti itu. Ya jadi sudah arahnya memang ke sana. Tapi ada kesulitan nggak sih sebenarnya ngajari anak teman-teman Gen Z ini atau Gen Alpha gitu ya untuk masuk ke gamelan gitu? Ya sebenarnya kalau sulitnya sih tinggal dia mau atau tidak ya. Sebenarnya enggak sulit. Yang main gamelan otomatis sudah tahu dengan notasi, asal nanti dituliskan notasi, nah saya kira enggak masalah itu. Cuma nanti setelah musik-musik yang ceria itu kita bawa ke musik yang kalem itu dia mau enggak gitu. Cuma gitu aja. Cara ngeretnya itu harus perlahan-lahan dari yang notabene tadi musik berangkatnya kan dari kontemporer, tapi ya perlahan
demi perlahan kita giring ke klasiknya seperti apa. Tetap harus kita parameternya harus klasik walaupun giringnya tadi seperti yang diatur ke Mbah Murjono tadi ada macam ya digiringnya itu anak-anak dari yang membahagiakan dulu baru nanti ke karawitan yang memang benar-benar konvensionalnya itu seperti apa. Konvensional. Iya. Konvensionalnya dulu. Kalau untuk generasi sekarang ada dua sisi, mau digeret dari langsung konvensional atau dari yang notabene serawung dulu diserawung dulu dengan gamelan, jangan langsung diberi materi yang berat. Yang berat anak-anak sekarang tuh sulit kalau diberi aturan-aturan yang banyak itu nggak mau, anak-anak sekarang nggak mau, pokoknya dibuat mereka happy saja. Gitu ya. Perlahan baru diarahkan Tapi kalau misalnya gini Pak, Mbah Mur, tadi melu-melu Mbah Mur. Boleh. Tantangannya, berarti itu bukan tantangannya kalau untuk anak-anak teman-teman Gen Z, Gen Alpha itu bukan tantangannya. Tantangan beratnya apa kalau karawitan saat ini berarti kalau menurut Mbah Mur? Ya masih pada umumnya itu kalau seni karawitan itu masih dibilang kuno, cuma gitu. Yang paling berat itu ingin menyadarkan supaya tidak punya persepsi kuno itu bagaimana itu kita yang harus bekerja keras di situ. Nah, makanya kita harus telaten dengan sabar untuk mengenalkan gamelan itu dari anak-anak muda supaya kenal gamelan. Makanya jangan diberi aturan-aturan yang berat dulu. Aturan berat itu seperti apa? Ya misalnya nabuh gamelan itu enggak boleh ini, harus sikapnya gini, harus ini setelah mukul ini harus gini. Ini kan termasuk berat. Harus duduknya sila, harus kan terlalu berat itu. Ya, dipraktekkan bagi anak-anak muda yang enggak terbiasa kan berat. Ya biar aja pukul, asal pukul dulu enggak masalah. Terus nanti pelan-pelan kita arahkan, baru kita arahkan. Makanya ada istilah biar tepung dulu, baru serawung. Terus dunung ya. Tepung dulu, serawung, dunung. Tepung, serawung, dunung. Nah, tepung itu biar kenal dulu. Kalau terus nanti serawung biar mengenal kanan kirinya. Kalau sudah mengenal kanan kirinya, kita dunungkan. Dunung itu kita arahkan biar bisa terarah, biar tahu itu kita dunungkan atau dunung. Tuh, misalnya saya di rumah ada gamelan, biar anak-anak kecil, anak-anak balita itu biar nggak nangis ya dolanan gamelan, biarlah itu kita berkorban kupingnya dengerin nggak enak gitu aja, nggak masalah. Tapi itu siapa tahu nanti ada seperti Mas Bayu, siapa tahu itu nanti menjadi tokoh-tokoh seni, ya kan? Nah, itu setelah misalnya wah bagus sekali, kamu bagus sekali, anak pinter anaknya siapa? Tolong nanti dipukul yang ini tok ini, coba dipukul ting 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 ting. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang bagus toh dipukul satu, sekarang dipukul dua bilah. Ting dung ting dung ting. Nah, ditepuk tangan, diacungi jempol, mereka seneng, makin seneng. Tapi kalau sebelumnya udah nabuh itu jangan gitu. Gamelan jangan begitu. Nah, itu sudah ada aturan-aturan berat kan itu. Mereka takut nggak akan mencintai gamelan lagi, akhirnya mundur gitu. Jadi gitu. Nah, makanya saya sering kali ngomong sama teman-teman, memang mendidik itu mudah. Mendidik itu mudah. Tapi pendidik itu kalau tidak punya jiwa pemomong, itu ya susah. Akhirnya nanti ya yang dididik mungkin banyak yang keluar atau gimana. Itu memang selain mendidik itu harus punya jiwa pemomong. Nah, pemomongnya gimana toh? Misalnya ngajari anak-anak itu, itu karakternya seperti itu. Ayo kita mong, karakternya seperti itu kita mong. Terus ini karakternya gini, manja-manja gimana itu kita mong. Biar dia tetap seneng nabuh gamelan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma satu karakter yang kita mong, yang enggak manut saya keluar. Itu ya keluar tenan itu, akhirnya jadi nggak senang dia. Misalnya seperti itu. Tapi Anda perlu buka kunci perangkat Jadi Anda dulu. pamomong itu perlu sekali. Tidak hanya mendidik, tapi jiwa pamomong itu perlu sekali.
Iya, baik. Nah ini tentu saja kalau misalnya ditanya juga Mas Bayu ya, Mas Bayu kan dari akademisi. Kalau dari Mas Bayu sendiri melihat dari teman-teman yang belajar di AKN, ini apa kira-kira tantangan? Tantangannya tuh untuk anak sekarang, teman-teman sekarang itu tingkat kefokusan gitu. Mungkin karena berbeda dengan Prianton atau Piai dulu itu memang notabene visual-visual, audio-audio sekarang itu kan banyak sekali. Kalau dulu kan mungkin di zaman kecilnya Mbah Murjono kan ya nuansa-nuansa misalnya ada campur sari dan sebagainya kan belum ada. Dan sekarang kan sudah ada hip hop, sudah ada dan sebagainya itu mungkin sudah mempengaruhi daya musikalitas. Jadi ya bagaimana cara memfokuskan mahasiswa itu biar dalam mendalami karawitan itu biar fokus. Nah, itu paling sulit sekarang cuma memfokuskan mahasiswa itu bagaimana dengan bahasanya gening yang sangat sederhana, tetapi mereka bisa fokus. Tetapi ya betul apa yang diutarakan Mbah Murjono, mendidik itu mungkin banyak sekali pendidik, tapi mempunyai jiwa pamomong itu yang paling sulit. Karena sebetulnya ketika menjadi pendidik itu sebetulnya malah kita yang belajar bagaimana misalnya ada 40 peserta itu kan kita mendalami karakter A, B, C, D, E itu ternyata A senengnya ngene, B karakternya ternyata nyuwun ngapunten mungkin emosionalnya tinggi, yang sini nyuwun ngapunten orangnya mungkin lemah, mungkin yang ini malah yang belajar itu malah si pendidiknya bagaimana mendalami karakter, bagaimana cara mentransfer keilmuan. Nah itu ini problem yang ada di para pendidik itu sebetulnya untuk memfokuskan anak-anak sekarang. Tapi ya itu malah kita sebagai pendidik yang harus belajar. Ternyata generasi sekarang kan konsumsinya sudah berbeda dengan dahulu. Berarti saya harus belajar dengan saya kadang di kampus mas saya itu belajar dengan bagaimanapun pendidik itu tanpa adanya jenengan tidak bisa dibilang pendidik. Nah, mau mendidik siapa tidak ada pesertanya. Paling itu ngomong. Makanya cara memfokuskan untuk anak-anak sekarang walaupun mungkin cuma satu baris, tapi itu bisa berkesan untuk anak-anak sekarang. Walaupun bahasanya sekarang kadang gitu Mbak, Mas, saya tidak bisa mendoakan Anda menjadi seorang pengrawit, mungkin bahkan komposer. Yang jelas saya di sini cuma memberikan transfer ilmu, transfer pengalaman. Kalau masalah nasib dan sebagainya itu nanti kuasanya yang di atas. Jadi kita cuma sharing pengalaman saja. Semoga pengalaman bermain karawit atau gamelan ini bermanfaat untuk kehidupanmu. Ora iso dadi penabuh, paling tidak ada keilmuan tentang karakter bermain gamelan seperti apa, olah seperti apa. Saya dialog rasa ya kan ya, banyak atau tidak harus dituntut menjadi penabuh, ternyata malah mungkin bisa menjadi seorang IO gamelan mungkin iya atau bisa mungkin malah mengorganisir juga bisa itu. Terus kita seorang pendidik kowe kudu dadi penabuh itu kan doktrinisasi ya, biarkan saja waktu yang berjalan, nasib yang menentukan ini seperti nasibnya Pak Mur dan juga Mas Bayu ya, ketemunya sama karawitan, idolannya juga sama ya. Di sini kita ketemu juga karena karawitan. Nah terus Pak Mur, kalau misalnya nih termasuk saya atau teman-teman di sini itu ya pengen sinau karawitan, syaratnya apa? Syaratnya mau ada kemauan gitu. Jadi jangan merasa dipaksa atau bagaimana. Mau niat ingsun, dalam bahasa Jawa niat ingsun aku pengen ajar nabuh gamelan, itu aja syarat. Itu karena kalau nggak punya minat itu mau dididik semaksimal itu ya kelihatannya sukar untuk maju dan sukar untuk menerima. Tapi kalau udah ada minat dulu, seneng dulu, itu mudah kok nanti diberi pelajaran itu mudah menerima, mudah bisa cepet bisa gitu. Nah, artinya sinau zaman dulu sama zaman sekarang itu tetap sama ya Mas? Sebenarnya modalnya sama. Modalnya niat ingsun saya kan bikin nabuh gamelan gitu. Cuma saya ingin tapi kok ora iso-iso misalnya. Bedanya dikit. Kenapa? Kalau dulu itu tidak ada tendensi belajar nabuh gamelan itu untuk menghasilkan uang kan. Dulu sehingga bisa nabuh gamelan, bisa ikut dalang, bisa bersama nabuh, itu udah seneng dulu pada waktu itu. Tapi kalau sekarang tuh sudah lain. Emang iso nggo golek duit. Lain itu.
Nah, kalau misalnya saya menemui anak-anak yang bertu boleh, kamu boleh gamelan untuk cari uang, tapi betul-betul kamu harus profesional, gitu. Jadi kamu harus memenuhi aturan-aturan sebagai pengerawit, tapi profesional. Itu nanti uang akan datang lewat kamu jadi pengerawit kayak gitu. Mantap pokoknya. Jodohnya ya. Ya udah jodohnya itu tadi ketemu sama karawitan dan gamelan. Nah, ini berarti mungkin Pak Mur juga bisa memberikan wejangan. Wejangan. Nah, ini ya buat teman-teman ya yang nonton Pacelathon edisi kali ini gitu ya. Tentang gamelan atau karawitan ya. Pastinya apa yang harus ditumbuhkan dulu gitu ya. Kan tadi niat udah ya. Nah, habis itu kalau setelah niat ini niatnya belajar tenanan gitu atau seperti apa nih Pak Mur? Ya, belajarnya harus tenanan gitu. Kalau nanti sudah sudah bisa itu ya kita harus melakukan sesuatu yang hubungannya dengan aturan-aturan sebagai pengerawit atau ajar gamelan itu. Jangan malu-malu, jangan malu. Sebenarnya yang bilang gamelan kuno itu karena dia tidak tahu. Tidak tahu. Gamelan itu kan punya filosofi yang luar biasa itu. Filosofi kerjasama orang hidup. Makanya kalau gamelan itu, kalau dilihat memang bentuknya berbeda-beda. Tapi kalau udah ditabuh bareng, waduh Mbak itu luar biasa. Gitu. Jadi makanya anak-anak muda itu jangan malu-malu nabuh gamelan. Gamelan itu budaya kita sendiri, ya bukan budaya orang lain, budaya kita sendiri. Ini nggak ada jeleknya kita nabuh gamelan. Dan nabuh gamelan itu secara langsung dituntun oleh situasi, dituntun ke hal positif oleh situasi. Misalnya nabuh gamelan itu harus duduk. Duduknya aja katakanlah tidak boleh melompati gamelan ya. Itu kan sudah suatu aturan yang positif ya, adab ya itu. Terus cara berpakaian, jangan sampai keliru, jangan sampai asal-asalan. Itu wironnya aja harus bener, cara memakai jari harus bener itu. Terus cara memakai sorjan, belangkon dan sebagainya jangan asal-asalan. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu orang Jawa khususnya itu penuh dengan aturan yang positif dan itu simbol-simbol yang positif itu. Kita di mana saja kalau kita itu dengan melakukan etika atau sopan santun, orang lain pun akan menghargai kita kan begitu. Itu dalam kerawitan seperti itu. Makanya anak-anak muda, ayo kita latihan bareng-bareng. Jangan malu-malu nabuh gamelan. Gamelan itu untuk lagu apa-apa bisa kok Mbak. Untuk yang klasik-klasik itu bisa, tapi untuk yang modern bisa. Itu. Ya itu. Nanti kalau mau bingung-bingung cari guru ya nanti ke tempat saya atau tempatnya Mas Bayu boleh. Gitu. Kalau Mas Bayu ada nih pesennya? Pesennya untuk generasi yang sekarang saya memandangnya tuh ketika ketemu teman-teman atau mahasiswa itu, yuk gamelan dipandang rekreasi bunyi. Rekreasi bunyi tadi dialog rasa, rekreasi bunyi. Terus dari Pak Mur tadi dapat apa? Kenal tepung, serawung, dunung. Ya. Sekarang rekreasi bunyi. Jangan dipandang aturan-aturan memang ada, tapi bagi yang baru belajar, yuk kita rekreasi bunyi melalui gamelan. Nanti setelah rekreasi bunyi, karena di Jogja itu saya menggunakan istilah tali ya. Ini ada yang namanya Wirogo, Wiromo, Wiroso. Jadi nabuh itu seperti yang disampaikan Mbah Mur, kita sudah dapat 2 poin. Kalau sudah rekreasi bunyi ada Wirogo, Wiromo, Wiroso. Wirogonya sudah bisa didapatkan ngendikannya Mbah Mur, sudah harus tertib. Wirogo kan olah tubuhnya bagaimana nubuh. Ini sudah tahu. Nah, selain nabuh seperti ini kan paling tidak sudah sehat, ya toh. Ngumpul main gong harus muter-muter gitu kan. Ya, urat-uratnya kan orang mungkin kena asam. Orang kena asam ya paling tidak iya toh keplok. Orang iso opo isane keplok kan sudah gerak. Itu di berarti Wirogo itu. Main gamelan bisa asam uratnya bisa sembuh ya. Iya, nendang. Tapi dengan catatan yang benar loh ya. Ya, itu Wirogo, Wiromo paling tahapan 2 Wiromo paling tidak tentang irama gitu kita sudah bisa diajari selaras, serasi, seimbang bagaimana kalau satu ketukan ini
berjalan bareng. Misalnya kalau orang lari ya kaki kanan semua, kiri kan sudah diajari berirama. Wong bumi dan bulan sajawi berotasi menggunakan irama. Gamelan. Setelah itu tahap terakhir adalah wiroso. Wiroso itu sudah tahapan dialog rasa ini dialog tadi rasa ya. itu sudah sampai ke dalaman toh ya. Berarti kan sudah mendapatkan jasmaninya sudah dapat, tetapi rohaninya juga sudah diasah. Udah dua dapat keilmuan kok itu karawitan gamelan. Aduh, seneng ya, saya pengen loh belajar. Tapi tidak raiso. Wah, kan belum dicoba. Belum dicoba. Dianggap gamelan tuh senam saja nggak apa-apa loh. Wah, kan senam ya loh ya. Dengan durasi 30 menit tak ya. Sama le. Langsung asam uratnya bablas. Ya ini matur nuwun lho Pak Mun. Iya, ya, makasih sama-sama. Mas Bayu juga terima kasih banyak ya. Sama-sama, Mbak. Ini semoga yang pasti nanti juga apa ya, kalau misalnya belajar karawitan itu niat dulu, nanti juga insya Allah sih kalau emang benar belajar pasti juga karawitan itu akan menghidupi. Iya. Ini dialog rasa juga. Matur nuwun. Ya dari Pacelatan kita ketemu lagi di edisi yang lain. Saya Lulu Rahadi dan seluruh teman-teman di sini pamit dulu ya. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa.